wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala murdina wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita diberikan kesempatan berkumpul kembali sebelum pelaksanaan BIMTEK secara luring. Sebelumnya, marilah kita awali diskusi pada malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua. Baik, untuk agenda malam ini yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari ya Bapak Ibu, mulai dari tanggal 1 mungkin nanti sampai tanggal 11 atau 12, mulai dari rombel 4, 11, dan 18 akan melaksanakan BIMTEK atau pelatihan secara luring. Untuk itu perlu kita berikan penjelasan di awal agar pelaksanaan BIMTEK nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita dengarkan penjelasan teknis persiapan terkait dengan BIMTEK luring yang akan disampaikan oleh Pak Munib. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih Pak Astia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terdengar suara jelas? Jelas Pak. Oke. Insyaallah jelas, Pak. Ini peserta baru 67 ya. Harusnya 39 kali 3 ditambah tiknya 2. Berarti ada yang belum masuk ini semua. Mudah-mudahan perwakilan dari masing-masing tim sudah ada paling tidak. Jadi biar informasinya sampai kepada tim inti madrasah yang akan mengikuti kegiatan BIMTEK luring. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Untuk kegiatan BIMTEK itu, pertama yang perlu kami sampaikan adalah peserta harus sudah mengisi dulu yang terkait dengan kelengkapan data peserta yang sudah Bapak kirim lewat Google Spreadsheet itu. Di Google Spreadsheet itu perkembangan sampai sekarang, yang pertama untuk rombel 4, itu dari 39 peserta, baru 35 yang sudah lengkap. Berarti masih ada ini 4 peserta lagi yang belum input. Nanti terakhir saya tayangkan. Padahal itu jauh-jauh hari Bapak sudah menyampaikan, tapi masih ada aja yang belum ngisi. Itu yang rombel 4. Kemudian rombel 11, nah ini alhamdulillah kalau rombel 11 sudah semua. Dari 39 peserta itu sudah 39 yang lengkap. Jadi alhamdulillah di spreadsheet untuk rombel 11 sudah beres semua. Terima kasih rombel 11 kompak. Kemudian rombel 18 sama, baru 35 dari 39 peserta itu yang sudah lengkap, berarti masih ada 4 peserta lagi yang belum input. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena menyangkut tentang absen, barangkali disiapkan nanti oleh LMS itu terkait dengan absen manual. Itu kan ada, kemudian terkait dengan email, terkait dengan jenis kelamin, supaya bisa jelas. Nanti penempatan di hotel kan nggak mungkin laki-laki satu kamar sama perempuan gitu. Jadi laki-laki sama laki-laki itu kan yang ngatur LMS. Jadi kegiatan BIMTEK EDM Erkam ini
ada 3 yang ikut eh, melaksanakan sekaligus memberikan fasilitasi. Yang pertama adalah dari pihak LMS, yaitu Learning Management System, terkait dengan aplikasi. Nah, Bapak Ibu selama ini kan belajar BIMTEK daring itu menggunakan LMS, sarana pembelajarannya. Yang kedua adalah pihak LSP. Nah, pihak PSP itu terkait dengan logistik, jadi menyiapkan hotel, membayar peserta, kemudian konsumsi, mengatur dan sebagainya itu pihak LSP. Yang ketiga adalah untuk di tingkat kabupaten untuk BIMTEK tim itu adalah ada TIK. TIK itu tim inti kabupaten yang menjadi fasilitator. Jumlahnya di Kabupaten Garut ada 14. Jadi ada 3 yang akan membantu Bapak Ibu dalam kegiatan untuk BIMTEK daring maupun BIMTEK luring itu. Nah, oleh karenanya saya mohon bagi rombel 4 dan rombel 18, 4 peserta lagi yang belum input, itu kan bisa dilihat di Google Spreadsheet-nya, silakan diisi. Diusahakan paling lambat besok tanggal 29 April. Kenapa? Karena kita sudah mulai tanggal 30 itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu terkait dengan syarat BIMTEK luring. Pertama sudah mengikuti BIMTEK EDM RKAM 100% ya. Di situ sudah tertulis dan saya sudah pantau semua itu sudah 100%. Yang kedua adalah sudah melakukan download sertifikat. Mudah-mudahan sertifikatnya Bapak Ibu sudah di-download semua. Kemudian Bapak Ibu diharapkan kalau bisa mudah-mudahan tidak terkendala masuk aplikasi aman. Itu kan terkait dengan lain untuk yang kegiatan BIMTEK luring ini. Karena ada beberapa hal yang harus di-upload. Berikutnya Bapak Ibu menyangkut tentang pelaksanaan BIMTEK luring. Nah, kita ada perubahan. Walaupun di amannya sendiri, di aplikasinya sendiri, di LMS belum dilakukan perubahan. Ini menyangkut tentang persoalan hotel. Karena Garut itu adalah daerah wisata nasional, jadi penuh hotel itu sesuai dengan agenda kita tidak terakomodir. Sehingga beberapa solusi kita melakukan pengunduran diri. Atau dilakukan pengunduran tanggal pelaksanaannya. Nah, ini kira-kira yang fix-nya ini sudah oleh LMS juga sudah di-fix-kan. Rombel 4 itu waktu pelaksanaannya 1 sampai 3 Mei ya. Berarti mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, awalnya tempatnya di Harmoni pindah menjadi ke Five Hotel. Kemudian rombel 11 tanggal 7 nih sampai tanggal 9 ini Beach 2, tempatnya juga sama di Five Hotel, berarti tanggal 7 itu hari Minggu mulai sampai tanggal 9 yaitu hari Selasa. Kemudian rombel 18 itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Mei. Ada rentang 1 hari, nggak ada rentang ya, langsung nyambung 10 sampai 12 Mei, yaitu di Hotel Harmoni. Itu yang rombel 11. Nah, ini dicatat baik-baik oleh Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaannya. Dan alhamdulillah suratnya sudah terbit dari Penmad dan dikirimkan di grup RKAM kita yang madrasah sasaran itu. Cuman itu di grup RKAM yang terkait dengan kegiatan Zoom kita mestinya jangan diposting di sana. Itu hanya wilayah internal kita saja untuk mempersiapkan gitu. Supaya yang lain jangan bingung. Ada yang posting terkait dengan kegiatan Zoom kita hari ini di grup RKAM keseluruhan. Itu untuk pelaksanaan BIMTEK luring. Waktu rombel itu harus Bapak Ibu cermati betul. Berikutnya Bapak Ibu tentang perlengkapan yang harus dibawa. Pertama adalah SK tim penjamin mutu madrasah. Sesuai pada kegiatan penutupan pada saat BIMTEK daring, saya sudah menyampaikan
Salah satu RTL yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyusun SK tim penjamin mutu madrasah yang anggotanya terdiri dari 8 orang itu. Nah, itu harus disiapkan dalam bentuk soft file-nya ada, gitu. Kemudian dalam bentuk print out-nya ada. Barangkali dibutuhkan atau diminta itu sudah siap. Jadi utama di soft file-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan sudah ditandatangan, Bapak Ibu segera scan, kemudian disimpan begitu. Buat file tersendiri terkait dengan beberapa aspek yang terkait dengan untuk bintek, itu bikin foldernya arsip bintek begitu. Jadi di situ ada SK tim tim penjamin mutu madrasah dan seterusnya. Yang kedua adalah bukti fisik EDM. Kita tahu bahwa evaluasi diri madrasah itu kan ada 5 komponennya. Masing-masing komponen itu memiliki butir dan jumlahnya kalau tidak salah ada berapa butir pertanyaan. Nah, setiap butir pertanyaan itu menghendaki, sekali lagi saya sampaikan, setiap butir instrumen EDM, nanti Bapak Ibu yang sudah download materinya perhatikan, setiap butir EDM itu menghendaki adanya bukti fisik. Nah, oleh karenanya bukti fisiknya sudah harus dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Karena untuk pada saat praktek kita menyusun evaluasi diri madrasah, tinggal nanti diupload saja. Nah, contoh bukti fisiknya seperti apa, nanti formatnya saya kirim. Di grup, nanti akan saya kirim formatnya. Walaupun format itu bukan menjadi ketentuan baku. Bapak Ibu madrasah bisa berinovasi tersendiri. Formatnya dalam bentuk apapun bebas. Yang penting substansinya kena sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan setiap instrumen evaluasi diri madrasah itu. Yang ada 5 komponen itu. Nanti di terakhir saya tayangkan kembali. Dan ini sudah sebetulnya pada saat kegiatan daring yang terakhir. Jadi kami ulangi, bukti fisik EDM harus disiapkan dalam bentuk soft file. Misalkan untuk bukti fisik A1, bukti fisik A2, kan bukti komponen A itu kan ada 7 kalau nggak salah, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, harus disiapkan. Jadi kalau misalkan ternyata dalam setiap butir A1 itu bukti fisik yang harus diupload ya ada 3. Berarti ada A1.1, A1.2. Dikasih nama aja A1.2.3. Berarti 3-3-nya nanti diupload. Nah, kalau Bapak Ibu tidak sampai terkejar dalam waktu beberapa hari ini mempersiapkan bukti fisik, minimal, saya ulangi, minimal dalam setiap butir EDM itu, Bapak Ibu harus menyiapkan 1 bukti fisik yang harus diupload untuk latihan nanti pada saat luring. Jadi minimal adalah 1 butir, dalam setiap butir itu minimal 1 bukti fisik yang wajib harus diupload. Sebab jika tidak ada bukti fisik yang diupload, maka pada saat proses Bapak Ibu praktek walaupun latihan, tidak akan bisa masuk ke butir berikutnya. Butir 1 Bapak Ibu tidak mengupload, maka butir 2-nya tidak akan bisa dan seterusnya. Jadi oleh karenanya dipersiapkan bukti fisiknya dari sekarang. Kita masih punya waktu. Sekarang hari malam Sabtu berarti besok, kemudian Minggu berarti ada 2 hari. Tidak terlalu banyak kalau tidak salah. Nanti saya sampaikan di terakhir. Yang ketiga, Bapak Ibu bawa dokumen EDM dan rekam Excel. Di tahun 2022 mungkin Bapak Ibu sudah ketika mengajukan BOS itu menggunakan EDM dan rekam Excel dalam bentuk offline. Nah, ada print out-nya, tolong dibawa. Kenapa? Karena dalam konsep rekam itu yang digunakan adalah tahun anggaran. Jadi tahun anggaran 2023. Berarti mulai Januari. Nah, bisa saja pada saat itu Bapak Ibu sudah menyusun sebetulnya di awal Januari ada
yang mungkin ada nilai-nilai kesamaannya dengan tahun 2022. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan nanti pada saat latihan praktek menyusun RKAM. Dan supaya kegiatan prakteknya ketika nanti di hotel itu lebih cepat begitu. Jadi sekali lagi dokumen EDM dan RKAM Excel itu tahun 2022 Bapak Ibu harus dibawa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk print out. Kalau soft file mah pasti ada. Print out-nya disiapkan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah laptop. Setiap peserta itu satu. Bukan per madrasah satu laptop. Jadi laptop setiap peserta satu. Kenapa? Sebab pernah terjadi pada bintek-bintek sebelumnya satu madrasah cuma bawa satu. Jadi yang 2 orang itu cenderung nonton atau diam, jadi tidak bekerja. Walaupun konteksnya 3 orang ini adalah bekerja dalam satu tim, yaitu untuk madrasahnya. Tetapi agar ketiga-tiganya bisa perannya masing-masing, di mana peran posisi kepala, di mana peran posisi bendahara, dan di mana peran posisi staf, supaya memahami betul terkait dengan aplikasi. Oleh karenanya, setiap peserta itu membawa laptop satu diusahakan. Kalau nggak punya ya berarti pinjam di sekolah, kan sekolah pasti ada. Berikutnya Bapak Ibu, pakaian ganti bawa secukupnya. Prinsipnya adalah sesuai dengan surat adalah rapi dan sopan. Gitu. Bapak Ibu pakai baju rapi dan sopan. Mau pakai batik boleh, mau pakai baju kemeja boleh, yang penting jangan pakai kaos. Itu yang kelima. Yang keenam, persiapkan surat tugas. Dikhawatirkan jika diminta pihak LSP. Syukur-syukur surat tugas yang sudah dibuat oleh kepala itu oleh Bapak Ibu sudah di-scan, itu jauh lebih bagus. Kalau misalkan diminta di aplikasi aman untuk di-upload sudah disiapkan. Ya kalau misalkan tidak diminta, ya tidak apa-apa dipegang aja, itu kan bagian daripada proses laporan Bapak Ibu bahwa melaksanakan tugas kegiatan BIMTEK. Luring terkait dengan EDM RKAM. Itu yang keenam. Jadi surat tugas apa? Surat tugas Bapak Ibu, baik kepala maupun bendahara, termasuk juga staf yang ikut kegiatan BIMTEK Luring. Surat tugasnya bisa satu paket, jadi satu lembar itu tertulis di situ ada kepala dan bendahara serta stafnya. Yang ketujuh, persiapkan kuota internet yang cukup. Walaupun di hotel itu sudah disiapkan WiFi. Nah, ini mengantisipasi saja takut WiFi di hotel itu lambat. Sebagaimana kami juga ketika di BIMTEK di Bandung di Preanger itu sebagian ada yang menggunakan internet pakai pribadi masing-masing, pakai HP tethering. Karena WiFi-nya lambat. Mengapa lambat? Ya satu WiFi mungkin kapasitasnya, bandwidth-nya berapa, tetapi yang pakai itu kan bukan puluhan lagi, tapi sudah mungkin bisa jadi ratusan. Karena di hotel itu kan banyak, bukan kita saja yang mengikuti kegiatan. Nah, apalagi peserta di sini, untuk nanti yang pada gelombang pertama, yang pitch 1 itu adalah ada rombel 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu mesti harus dipersiapkan, sekedar menjaga saja. Kalau misalkan minimal paling tidak ya satu sekolah, dari kepala sekolahnya harus siap ada modem, jauh lebih bagus kalau pakai modem. Itu kan lebih cepat begitu daripada pakai HP. Itu yang ketujuh perlengkapan yang harus dibawa. Berikutnya Bapak Ibu agenda acara untuk BIMTEK pada nanti. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui di agenda acara ini, nah kan 3 hari Pak ya. Hari pertama itu check-in jam 13 Pak, sampai jam 15. Sekaligus di situ sudah dipersiapkan makan siang. Kenapa di sini ditoleransi sampai jam 13 atau mungkin jam 4 sampai jam 14 atau sampai jam 15?
bisa saja kemungkinan terjadi bahwa hotel itu kan kebetulan hari Minggu setelahnya dan Seninnya juga masih libur. Jadi ada yang belum check out, jadi kita harus menunggu. Biasanya mulai bisa masuk itu sekitar pukul 14. Kalau kita misalkan mau datang jam 13 juga tidak ada masalah, jam 12 juga tidak ada masalah. Di situ oleh pihak LSP sudah disiapkan untuk makan siang. Nah, setelah selesai jam 13, jam 15, nanti jam 15, jam 16 itu istirahat, sholat, dan coffee break. Jadi baru juga makan jam 1-an, sudah coffee break begitu. Sekitar jam 15 sampai jam 16-an. Nah, nanti jam 16 itu mulai kegiatan pembukaan. Nah, jam 15 sampai jam 16 itu kalau misalkan ruangan sudah dipersiapkan ya jauh lebih bagus kalau Bapak Ibu sudah mulai di situ mencari posisi yang lebih nyaman. Karena di situ juga kalau misalkan belum ada kabel terminal tinggal komunikasi nanti dengan pihak LSP nanti, kemudian pihak hotel supaya bisa dipersiapkan lebih matang. Nah, jam 16 sampai jam 17.30 pembukaan. Insya Allah pada saat pembukaan nanti akan langsung dibuka oleh Pak Kasipenmad selaku DCU. DCU itu distrik di tingkat kabupaten oleh Kepala Kemenag, tapi kebetulan diwakilkan oleh Pak Kasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu jam 19.30 sampai jam 21. Jam 21 itu sudah masuk materi. Materi yang pertamanya adalah terkait dengan kita secara bersama-sama melakukan registrasi RKAM sekaligus juga penjelasan tentang bagaimana seharusnya kita melakukan proses evaluasi diri madrasah. Jadi terkait dengan hubungan antara butir dengan standar nasional pendidikan nanti akan disampaikan. Itu sampai jam 21.30. Nah, pas jam 21.30 Bapak Ibu istirahat. Hari kedua Bapak Ibu pagi jam 6 sampai jam 8 breakfast atau sarapan pagi sudah disiapkan di hotel. Kemudian jam 8 sampai jam 10 itu baru praktek EDM. Nah, praktek EDM nanti secara dibimbing oleh kami berdua, yaitu saya dan Pak Setia, membimbing Bapak Ibu pada saat kegiatan praktek EDM jam 8 sampai jam 10. Kan registrasinya kan sudah dilakukan di atas tadi malam. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 10.15 itu coffee break, istirahat dulu, bisi penat begitu. Kemudian dilanjut jam 10.15 sampai jam 11 lanjutan praktek EDM. Jadi diharapkan setengah hari dari pagi itu dari jam 8 sampai jam 11 maksimalnya sampai jam 12 lah. Praktek tentang EDM itu melalui aplikasi yang latihan, bukan yang online ya, yang latihan itu sudah selesai setiap madrasah. Kenapa harus selesai semua pada saat itu juga nanti kan menyangkut terkait dengan satu kelas semua. Kalau ada yang satu tertinggal tidak bisa selesai, itu juga bisa menghambat begitu. Nah, jam 11 sampai jam 12 pembahasan atau diskusi RKAM versi 2. Nah, di RKAM versi 2 itu seperti apa aja nanti kita jelaskan begitu sebelum Bapak Ibu masuk ke praktek di RKAM-nya. Nah, jam 12 sampai jam 13.30 itu isoma, istirahat, sholat, dan makan. Sudah disiapkan di hotel. Kemudian jam 13.30 sampai jam 15.30 praktek RKAM. Nah, pada saat praktek RKAM, di situ tiga-tiganya mengambil peran. Walaupun ada dominasi di situ bendahara terkait dengan penganggaran segala macam, nanti kita bisa lihat. Nah, itu jam 13.30 sampai jam 15.30. Jam 15.30 sampai jam 16 coffee break di sore. Kemudian jam 16 sampai jam 17.30 lanjutan praktek RKAM. Jam 17.30 sampai 19.30 istirahat sholat makan. Karena RKAM itu cukup panjang. Sebab di praktek RKAM itu lebih sulit dari praktek EDM. Kalau di praktek EDM itu tidak ada tuntutan. Tetapi kalau di praktek RKAM ada tuntutan.
Tuntutan yang pertama adalah terkait dengan penganggaran, yang kedua adalah antara rancangan yang Bapak Ibu buat itu dalam bentuk programnya, budget yang disiapkan pendapatan misalkan 100 juta, maka harus keluar 100 juta, harus bersisa 0. Kalau tidak bersisa 0, maka tidak selesai itu RKAM-nya. Nah, tidak boleh ada sisa. Jadi walaupun uangnya dalam bentuk angka saja begitu, tidak dalam bentuk fisik, tapi Bapak Ibu harus bisa menghabiskan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu setelah selesai malam, targetnya adalah malam itu tuntas praktek RKAM itu. Sampai jam 21.30. Terkadang bisa saja memungkinkan sampai jam 10, pokoknya semua harus tuntas. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang hari ketiga adalah jam 6 sampai jam 8 breakfast, kemudian jam 8 sampai jam 10 penyusunan rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjutnya? Ya rencana tindak lanjutnya adalah nanti kita melakukan konfirmasi bersama untuk kegiatan pendampingan pada aspek terkait dengan EDM RKAM yang dilakukan oleh Bapak Ibu pasca pelatihan ini melakukan secara online. Nah, pendampingan ini hanya diberi kesempatan setiap tik itu cuma 1 kali. Nah, 1 kali itu digunakan untuk verifikasi. Dengan demikian, karena digunakan untuk verifikasi adalah polanya Bapak Ibu kira-kira dikasih waktu nanti setelah BIMTEK ini antara 1 minggu atau 2 minggu sesuai kesepakatan harus bisa menyelesaikan EDM dan RKAM-nya secara online. Minimalnya adalah EDM-nya tuntas. Kemudian baru RKAM-nya. Nah, nanti begitu kami datang di sana melakukan verifikasi mana yang kurang tepatnya. Nanti kita lakukan revisi seperti apa yang harus sebenarnya dalam penyusunan EDM dan RKAM. Walaupun sudah dijelaskan nanti pada saat BIMTEK luring. Ya mudah-mudahan sih tidak ada hambatan. Kalau tahun kemarin itu kan karena menggunakan sistemnya daring, tidak ada luring, jadi walaupun dikasih peluang cuma 1 kali melakukan pendampingan, akhirnya tik melakukannya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Karena mereka masih belum paham, jadi kita datang ke sekolah, sebelum datang ke sekolah dikumpulkan secara bersama, kita praktek bareng begitu. Nah itu mekanismenya yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan setelah ada BIMTEK dengan luring seperti ini, diharapkan tidak ada hambatan ketika melakukan proses pengisian secara online EDM RKAM. Ada hal yang lebih penting yang harus Bapak Ibu pahami, jika itu juknis BOS, boleh dalam bentuk print out, boleh dalam bentuk soft file, itu Bapak Ibu harus ada supaya dibaca kembali tentang mana saja yang dilarang penggunaan dana BOS itu. Karena menyangkut nanti pengisian di RKAM. Oleh karenanya pelajari kembali tentang juknis BOS yang tahun 2023. Tahun 2022 juga. Kalau misalkan 2023 belum ada, berarti tahun 2022 ada. Tidak terlalu jauh. Kemudian jam 10 sampai jam 11 kita melakukan kegiatan penutupan. Jadi di RTL itu nanti komitmen bersama antara tim inti kabupaten dengan kesiapan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan secara tuntas terkait dengan penyelesaian EDM dan RKAM secara online. Baik, berikutnya nah menyangkut hak peserta Pak ya. Karena Bapak Ibu kemarin kalau misalkan Bapak Ibu mempertanyakan kok honornya belum masuk juga begitu terkait dengan pulsanya. Jangankan pulsa Bapak Ibu, pulsa kami juga sebagai TIK belum masuk. Jadi entah kenapa sekarang agak lambat begitu proses di amannya. Jadi sabar aja, ini barangkali bentuk ujian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum masuk pulsa, ya sama saja, kami juga belum masuk pulsanya. Nah nanti akomodasi itu peserta adalah 1 kamar itu berdua. Nah itulah salah satunya Bapak Ibu suruh mengisi di Google Spreadsheet itu untuk
mengetahui jenis kelaminnya supaya jangan sampai bisa saja namanya rohanah begitu. Seperti perempuan tapi sebetulnya laki-laki, jadi ditempatkan bareng nanti dengan laki-laki. Nah, itu kan jadi persoalan. Yang pertama disiapkan oleh LSP itu adalah akomodasi peserta 1 kamar berdua. Yang kedua, selama kegiatan BIMTEK itu Bapak Ibu dalam kegiatan luring itu akan mendapatkan uang harian 150.000 per hari. Potong pajak. Berarti kalau 3 hari berarti 150.000 kali 3 450 nanti dipotong pajak. Nah, pajaknya tergantung, yang non PNS 5%, yang PNS golongan 4 itu adalah 15%. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga akan mendapatkan hak transport lumsum. Nah, karena ini kan perjalanan dinas dalam kota, maka paket transportnya itu, paket PP 150.000. Walaupun ini sudah saya sampaikan pada saat BIMTEK luring TIK di tingkat provinsi itu kepada LSP, khusus yang daerah Kabupaten Garut itu sebetulnya medannya cukup jauh. Hampir dari pusat kota itu ada yang radius ditempuh bisa sampai 5 jam, ada yang mungkin 6 jam gitu. Untuk kategori transport 150.000 itu sebetulnya kurang memadai. Tapi karena SBU dari Menteri Keuangannya seperti itu, ya, jadi LSP juga tidak bisa. Kalau dia bisa memberikan lebih, maka jadi justru pelanggaran atau temuan. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu kegiatannya di luar kabupaten kota. Misalkan Bapak Ibu di daerah Silawu, ada kegiatan tasik. Kegiatan tasiknya adalah Selawu. Walaupun nyebrangnya hanya 500 meter, itu dihitungnya adalah transportnya sudah antar kabupaten kota. Jadi transportnya kabupaten kota itu kalau dari Garut Tasik itu dihitungnya sekitar 200 sampai 300-an. Walaupun 500 meter. Sementara Bapak Ibu sekarang ada yang datang dari Cisewu begitu mengikuti ke Garut dengan perjalanan 5 jam, tetap saja dihitungnya satu kabupaten karena dalam kota dianggapnya. Itulah ketentuan SPU. Kita tidak bisa apa-apa. Yang keempat adalah konsumsi peserta selama kegiatan ditanggung. Itu hak peserta. Kira-kira itu Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan persiapan yang harus dilakukan. Berikutnya saya ingin menyampaikan satu lagi. Sebentar, izinkan saya share screen. Nanti itu nah iya nak. Baik. Pak, nggak ada suara. Halo, ada suara? Jelas, Ada Pak. terdengar? Ya, Jelas. jelas. Nah, jangan-jangan ada gangguan di laptop Bapak Ibu. Ya, ini terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Nah, ini tolong dipelajari kembali terkait dengan bagaimana melakukan evaluasi diri madrasah. Kan tadi saya sudah sampaikan ada 5 aspek. Pertama, aspek disiplin warga madrasah. Nanti akan dijelaskan pada saat luring sedikit penjelasannya. Nah, ini yang maksud Bapak tolong disiapkan bukti fisik itu. Misalkan A1 itu menghendaki bukti fisik 1, daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas. Formatnya seperti apa? Bebas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti format yang ada saja, ya silakan. Nanti saya sharekan formatnya gitu. Jadi setiap masing-masing bukti fisik saya siapkan formatnya ada. Kalau Bapak Ibu punya kreasi tersendiri nggak ada masalah. Jadi jangan memaksa harus sama ya. Itu tidak ada aturan. Nah, maksud saya seperti ini. Nanti pada saat pelaksanaan secara online yang benar-benar aslinya, bukti fisik ini tiga-tiganya harus diupload. Nah, nanti pada saat praktek minimal, pada saat besok luring itu minimal. Yang punya waktu cuma 2 hari ini persiapannya bagi madrasah, sebetulnya bukan 2 hari.
pada saat daring juga sudah saya sampaikan sudah mempersiapkan bukti fisiknya. Minimal dari di antara 3 bukti fisik ini ada yang Bapak Ibu upload 1 atau 2. Kalau tidak diupload tidak bisa lancar. Jadi tidak bisa naik ke nomor berikutnya. Nah, ini yang nomor kedua A2, bukti fisiknya ada di sini. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, kalau Bapak, ini sudah saya bikinkan PowerPoint, Pak ya. Tadinya kan aspeknya PDF. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kirimkan lagi ke grup biar Bapak Ibu membaca ulang untuk mengkaji. Nah, khusus yang terkait dengan bukti fisik komponen yang kelima, yaitu yang E. Yang E ini. Nah, yang E itu tidak ada format yang bisa saya sampaikan karena itu menyangkut rahasia negara Bapak Ibu. Contoh E.1. Daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan EDM dan RKAM silakan. Nah, ini sudah banyak menyangkut masalah anggaran kan, biaya. Laporan penggunaan dana madrasah itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Rekapitulasi daftar hadir tentang kemudian perolehan bantuan untuk kegiatan penguatan kapasitas dilakukan di luar madrasah, mangga silakan. Nah, yang butir E itu tidak banyak, cuma 3 item. E1, kemudian E2, E3. Nah, yang E3 ini bukti fisiknya adalah penyampaian laporan keuangan baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen fisik. Nah, berarti Bapak Ibu sudah punya dokumen terkait dengan laporannya. Itu yang kedua. Jadi nanti saya akan share untuk dipelajari oleh Bapak Ibu bukti fisik apa yang dipersiapkan, terus nanti dikasih kode. Nah, kodenya seperti apa ya? A1. Kalau berarti kalau bukti fisik untuk D3 berarti D3. 1. Karena D3 ini bukti fisiknya ada 2, oleh Bapak Ibu kasih kode D3.1, D3.2. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang D4, karena ada 4 bukti fisiknya, maka bikin bisa D4.1, D4.2, D4.3, 3 bukti itu. Filenya apakah harus dalam bentuk PDF? Tidak juga. Bisa dalam bentuk gambar, sesuai dengan bisa dalam bentuk Excel, sesuai dengan yang dikehendaki saja. Dari masing-masing butir. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini daftar buku teks dalam bentuk cetak dan atau digital di madrasah. Berarti kalau dalam bentuk cetak, daftar bukunya, ya rata-rata sekolah itu membuatnya adalah dalam bentuk Excel. Bisa. Kalau dalam bentuk digitalnya, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk Google Drive. Jadi Bapak Ibu uploadkan Google Drive-nya supaya orang bisa mengakses bahwa memang buku teks di situ secara digital dimiliki oleh madrasah itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang kemudian berikutnya nanti pada saat registrasi di awal, nanti saya juga akan bikin video tutorial bagaimana untuk Bapak Ibu bisa registrasi di LMS. Sekaligus bagaimana cara pengisian EDM-nya. Namun sebelumnya saya izinkan share screen terlebih dahulu. Saya kebetulan ini menggunakan contoh madrasah peserta LMS Bintek yang kemarin, yang kebetulan ada masalah kemudian sudah selesai. Mohon maaf Bu Irma, saya izin punya Bu Irma. Nah, nanti Bapak Ibu, di sini kan sudah tertulis bahwa Bintek daringnya sudah 100%. Sertifikatnya sudah diunduh. Nah, di sini ada pelaksanaan BIMTEK luringnya. Nah, di BIMTEK luring ini kan kebetulan rombel 11, BIS 2 rombel 11. Semula tanggal 4 sampai tanggal 6 kan diundur. Nah, ini nanti akan berubah dengan sendirinya. Tunggu sampai TTE beres saja. Jadi ini sudah diusulkan ke provinsi, ada perubahan tanggal. Nanti juga tanggal akan berubah dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi berpikir, kok tanggalnya masih yang kemarin. Tidak usah dipikirkan. Yang penting ini sudah 100% dan sertifikat oleh Bapak Ibu sudah diunduh. Kalau sudah selesai begitu, di sini kan ada 2 Pak BIMTEK. Ada BIMTEK luringnya EDM, yang kedua materinya kan ada 2 BIMTEK luring itu nanti besok. Yaitu ada RKAM. Nah, secara
runtut bahwa proses kegiatan itu harus dilakukan EDM dulu. Dari hasil EDM itu akan melahirkan rekomendasi. Dari rekomendasi akan melahirkan program. Dari program akan melahirkan kegiatan. Nah, jadi program dan kegiatan itu yang dijadikan sebagai rekomendasi nanti masuk di RKAM, dibikin anggaran. Nah, tetapi Bapak Ibu, walaupun urutannya adalah EDM dulu, tapi ketika registrasi tidak masuk ke sini, Pak. Tetapi registrasinya nanti di RKAM. Saya ulangi lagi, registrasinya di sini. Sebab aplikasi EDM-nya ada di aplikasi RKAM online. Nah, contohnya Bapak Ibu jangan buka ini dulu nanti kalau kita registrasi. Buka ini yang RKAM-nya, diklik. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu jangan menulis NIK, jangan menulis password. Karena Bapak Ibu belum registrasi. Maka caranya adalah lakukan registrasi. Di sini ada daftar. Nah, ini ada daftar. Nanti video tutorialnya akan saya sampaikan, daftar. Oleh Bapak Ibu tinggal diklik daftar. Nah, ketika daftar, minta kode registrasi. Nah, kode registrasinya itu adalah NSM dari madrasah masing-masing. NPSN dari madrasah masing-masing. Ditulis di sini, setelah ditulis baru registrasi. Kan saya tidak tahu ini tadi punya siapa? Punya Bu Irma, NSM madrasahnya berapa. Nah, masukkan kode registrasinya. Ya, Bu Irma, kalau misalkan ada bisa dicontohkan, Bu Irmanya ada di sini, NSM madrasahnya berapa, baru kemudian kita registrasi. Nah, setelah registrasi, nanti di situ dilengkapi nama kepalanya siapa, begitu. Kemudian jangan lupa KTP bawa, karena menyangkut tentang NIK-nya berapa ditulis, kemudian password-nya berapa. Jadi pada saat registrasi di situ, tiga-tiganya menggunakan email yang berbeda, nantinya ada meneruskan masukan email yang berbeda dengan password yang berbeda. Tolong diingat itu password pada saat registrasi. Password pada saat registrasi buat bagi kepala, bendahara maupun yang terkait dengan operator. Tidak boleh lupa karena untuk masuk ke RKAM-nya itu. Nanti kalau sudah masuk ke RKAM-nya, kemudian profil datanya sudah diperbaiki semua, maka di situ banyak fitur-fitur pilihan. Nah, di antara pilihannya nanti yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah tentang evaluasi diri, EDM. Nah, oleh Bapak Ibu tinggal klik baru bisa dimulai. Gitu. Untuk kegiatan. Nanti insya Allah kita lakukan penjelasannya pada saat Bintek Luring ketemu di Tab Hotel. Khususnya yang pertama adalah untuk pitch 1 dulu, yaitu rombel 4. Nah itu kira-kira Bapak Ibu saya ulangi lagi. Buka LMS-nya yang Bapak Ibu kemarin mengikuti Bintek. Nah ini. Nah, untuk registrasi nanti buka dulu yaitu yang terkait dengan RKAM-nya. Jadi begitu dibuka ini, Bapak Ibu jangan mengisi login, jangan mengisi apa-apa, tapi lakukan dulu daftar, klik. Begitu sudah daftar, kode registrasinya pakai NPSN. Nanti registrasi, isi semua data, kepala, bendahara, emailnya, termasuk NIK-nya. Karena masing-masing nanti masuknya sesuai dengan NIK-nya masing-masing dan password yang dibuat pada saat itu. Jangan lupa password-nya. Gitu. Makanya kalau bisa nanti pada saat registrasi, password-nya itu ditulis supaya jangan lupa. Nah itu kira-kira sementara Bapak Ibu penjelasan awal. Kita lakukan ruang diskusi dan tanya jawab terkait dengan persiapan kita untuk pelaksanaan Bintek, EDM, RKAM secara luring yang BIT 1 akan dilaksanakan yaitu untuk rombel 4 pada tanggal 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk sementara Pak Setia. Silakan kita buka forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menit atas penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa diajukan langsung.
Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Baik, pertanyaan pertama Silakan. dari Pak Sani, Pak, di kolom komentar. RKAM-nya 2022 atau 2023? Karena pengajuan kemarin bos RKAM tahun 2023. Ya, langsung aja dijawab ya. Boleh, Pak. Ya. RKAM-nya pakai versi 2, Pak, bukan pakai versi 1. Jadi secara otomatis di LMS juga sudah disiapkan versi 2-nya gitu. Di situ juga ada disiapkan versi 1-nya, tapi nanti ngambilnya yang versi 2, jangan versi 1. Nah, untuk menyusun RKAM-nya adalah untuk menyusun RKAM 2023. Karena RKAM itu basisnya BOS itu adalah basisnya tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Karena tahun anggaran berarti nanti Bapak Ibu ngisi itu adalah mulai bulan Januari prediksinya. Bagaimana yang sudah masuk pada tahun kemarin sudah disusun bulan Januari, Februari. Nah, nanti yang semester genapnya menyesuaikan dengan yang baru begitu. Jadi menyesuaikan dengan yang baru, kita melakukan adaptasinya. Jadi yang sudah ya sudah begitu. Misalkan katakanlah Bapak Ibu kan nanti secara online itu ngisi dari mulai Januari sampai Desember tahun 2022 rancangan anggarannya. Sementara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah ngisi pada saat Januari, Februari kemarin itu. Nggak ada masalah. Nanti pada saat penggunaan RKAM, penggunaan dana BOS semester kedua, yaitu mulai bulan Juli, ya harus berpatokan pada RKAM yang Bapak Ibu susun setelah BIMTEK itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua masih dari kolom komentar. Bagaimana kalau salah satu dari 3 orang tidak bisa hadir? Karena beberapa hal. Kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir, lebih baik dari sekarang pengajuan pengunduran diri. Mestinya ketidaksiapan Bapak Ibu itu mestinya paket. Maksudnya paket itu kalau tidak bisa ikut sekaligus jangan ikut daringnya. Kalau tidak ikut daringnya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak siap, itu dari pihak DISIU ataupun dari pihak PISIU akan mempersiapkan pengganti madrasahnya yang belum BIMTEK. Nah ini kan sudah di tengah jalan, baru kemudian Bapak Ibu mengajukan tidak mau ikut. Nah ini kan jadi masalah. Nah, kalau sudah jadi masalah ya kewajiban kami hanya melaporkan saja kepada Ketenag gitu bahwa madrasah yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa sebuah alasan yang katakanlah tidak bisa diterima kan. Kalau mau mengundurkan diri, kayak kemarin ada madrasah yang mengundurkan diri itu dari awal BIMTEK daringnya sudah tidak mengikuti. Jadi jangan di tengah jalan gitu. Sekarang BIMTEK daringnya sudah diikuti, tapi BIMTEK luringnya tidak begitu. Ya, kami masih sifatnya bukan sebagai DISIU tapi sebagai TIK. TIK itu hanya sekedar memfasilitasi untuk melakukan proses pembelajaran dan juga konsultatif beberapa aspek yang terkait dengan EDM RKAM. Terkait dengan kebijakan ada di DISIU atau Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti, ya bikin surat pernyataan, apa alasannya nanti saya sampaikan. Kalau kemudian ternyata Bapak Ibu ada persoalan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama, ya itu bukan urusan kami. Itu menjadi kebijakannya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Baik, Bapak Ibu, bagi seluruh tim, baik itu perorangan ataupun satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, ya, dianjurkan membawa laptop, kemudian mengikuti atau melaksanakan 100% karena nanti akan menyangkut ke sertifikat pelaksanaan juga. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu semua. Nah, sertifikat atau pelaksanaan BIMTEK itu tanggung jawab per individu. Artinya setiap peserta bisa menyelesaikan BIMTEK jika semua rangkaian acara itu diikuti oleh masing-masing peserta. Nah, dibuktikan dengan
bisa terdownloadnya sertifikat luring. Nah, pada bagian ini masing-masing rombel sudah terjadwalkan. Nah, di sini ada yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu BIMTEK Luring EDM dan BIMTEK Luring Akan. Nah, ini adalah tugas untuk kegiatan luring. Artinya masing-masing peserta dikatakan selesai melaksanakan BIMTEK jika kedua komponen ini sudah 100%. Artinya sudah hadir dalam rangkaian luring. Nah, bagaimana jika tidak hadir? Maka ya kolom ini tidak akan terisi 100%, artinya Bapak Ibu belum selesai melaksanakan BIMTEK. Dan harapan kami di awal juga peserta yang mengikuti BIMTEK adalah peserta yang siap melaksanakan BIMTEK daring maupun luring. Itu sebagai tambahan. Yang selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan di awal, nah bagian data diri Bapak Ibu yang belum mengisi ada di rombel 4. Nah, ini segera diisi mulai dari Bu Atika mungkin ya untuk rombel 4. Kemudian Lilit Latifah, Bu Mutiara, dan Pak Ridwan. Nah, ini segera diisi untuk data diri. Karena ini akan menyangkut terkait dengan logistik di kegiatan luring. Kemudian di rombel 18, Pak Denny Herdiana, nah ini juga belum mengisi, nanti segera mengisi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih di kolom komentar, apakah data rekening masih bisa diperbaiki? Silahkan Bapak Ibu coba di bagian aman ya, data diri masing-masing, apakah kolom rekening masih bisa diperbaiki atau tidak? Karena kalau melihat dari proses daring, nah ini belum dibayarkan, artinya masih dalam proses. Silakan Bapak Ibu coba untuk merubah data rekeningnya. Baik, pertanyaan berikutnya masih di kolom komentar. Yang diupload surat tugas di aman, itu yang di-download di-upload juga. Nanti pertanyaannya, apakah surat tugasnya berasal dari aman, kemudian diupload kembali, atau berasal dari surat tugas dari madrasah? Ini pertanyaan yang sama dari Pak Agus dan Pak Denny mungkinnya terkait dengan surat tugas. Ya gitu Pak. Silakan Pak Munib, akan dijawab langsung terkait surat tugas. Baik. Sesuai dengan kami waktu BIMTEK, itu Pak BIMTEK Luring yang di Preanger, yang di-upload itu adalah surat tugas yang di-download. Jadi surat tugas yang di-download dari aplikasi aman, gitu. Kemudian kita upload yang di-download dari LMS, kemudian kita upload begitu surat tugasnya. Jadi download dulu, baru kemudian di-upload. Gitu kira-kira Pak. Kalau misalkan mau didampingi dengan surat tugas dari sekolah, ya nggak apa-apa. Tinggal di merger saja, berarti 2. Jadi terdiri dari 2 halaman. Yang penting batas maksimalnya di situ kalau tidak salah tidak boleh dari 1 mega. Begitu. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Izin menambahkan Bapak Ibu, di sini sudah terlihat ya, ketika kita akan melaksanakan salah satu kegiatan, baik luring sebetulnya ataupun daring, maka akan ada surat tugas dari DCU, di mana pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan. Nah, di sini surat tugasnya Bapak Ibu download terlebih dahulu, karena ini sudah menandakan bahwa peserta berhak mengikuti pada tahap berikutnya. Nah, kalau masih menunggu TE juga tidak masalah sebetulnya ketika memang sudah mendekati hari H pelaksanaan BIMTEK. Nah, silakan di-download, kemudian nanti itu yang akan dibawa saat luring, beserta sertifikat kegiatan pelaksana daring. Nah, inilah dua dokumen inilah yang harus, salah satunya yang harus Bapak Ibu bawa ketika kegiatan luring. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya, kegiatan
atau proses registrasi RKAM, apakah sudah bisa dicoba sekarang atau tidak? Baik, untuk registrasi IRKAM, silakan Bapak Ibu coba memasukkan NSM atau nomor seri madrasahnya, kemudian dicoba untuk mendaftar Pak Irfan ya. Nanti kalau ada kendala, nah itu bisa kita lakukan registrasi ketika nanti saat kegiatan luring. Kemudian pertanyaan berikutnya yang raise hand dari Ibu Lilit Latifah. Saya persilakan Bu Lilit. Dinyalakan Silakan dulu Bu boleh mikrofonnya. acung Bu tangan. Lilit. Ya. Cek Bu Lilit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. mau bertanya ini yang itu sudah diisi, baik nama, kemudian nomor, kemudian email itu Suaranya kurang jelas, Bu Lilit. Diketik aja via chat. oh iya. Yes, saya ketik aja ya. Suaranya tidak terdengar. Pak Setia bisa menangkap maksudnya? Oh iya. Oh iya. Itu sudah diisi tapi belum kedata. Ngisinya Ibu di mana? Ngisinya di spreadsheet, Bu. Ibu siapa namanya? Mungkin pertanyaan terkait ini ya, Bu Lilit ya. Nah, ini tinggal diisi aja, Bu. Nah, diisinya yang link saya kirim kembali Bu, yang di grup. Bukan Bukan dari LMS kalau ini. bukan dari Excel-nya, Bu, ngisinya, Baik, tapi baik. dari spreadsheet yang sudah saya kirim itu. Baik, nanti dicoba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, surat tugas belum ditandatangani. Apakah boleh diunduh? Sebetulnya surat tugas itu, kalau memang mendekati hari H pelaksanaan dan Bapak Ibu akan segera berangkat ke lokasi, nah itu tidak jadi masalah karena memang surat tugas dari Aman itu adalah surat resmi. Nah, jika memang sudah tertandatangani, maka alangkah lebih baiknya Bapak Ibu segera mengunduh. Bagi yang belum dan pelaksanaan luringnya segera, nah silakan gunakan yang belum tertandatangani saja. Seperti ini kan menunggu TTE, kemudian binteknya besok misalkan, silakan segera unduh saja. Karena itu sudah merupakan surat resmi. Jadi tanggal yang tertera yang sudah disampaikan Bapak Ibu di Aman, nah itu akan direvisi khususnya untuk rombel 11 dan rombel 18. Jadi mundur kurang lebih 3 hari. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Kalau cukup ya langsung ditutup aja, Pak Setia. Baik. Biar untuk istirahat dan mempersiapkan di madrasah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah melakukan bersama persepsi atau persiapan awal untuk kegiatan luring nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi di kelompok kita mungkin rombel 4 lah yang akan pertama kali melaksanakan bintek luring. Maka dari itu kita harus mempersiapkan segala perlengkapan terkait dengan
registrasi hingga nanti pelaksanaan BIMTEK. Yang terutama dokumen cetak dan dokumen soft file untuk bukti untuk penguploadan EDM nantinya. Kemudian masing-masing peserta diingatkan kembali membawa laptop karena masing-masing kelulusan itu ditentukan dari LMS masing-masing peserta. Baik, untuk malam ini saya rasa cukup. Terima kasih Pak Munib atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munib atas penjelasan. Sama-sama Pak Setia. Berarti masih libur Pak Setia ya? Masih ada di Masih Garut? Pak. Masih. Ya, siap.